Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Aji Kresno. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Terbuka, jurusan Ilmu Hukum. Dan saat ini saya sebagai penasihat hukum akan membacakan beberapa dokumen terkait klien saya. Yang pertama ada pembacaan surat kuasa yang dibuat oleh klien saya yaitu saudara Ayam yang memberi kuasa kepada saya. Surat kuasa yang bertanda tangan di bawah ini nama Ayam dan seterusnya. Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini. Dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi dan retensi kepada Aji Kresno beralamat di Law Office Akres and Partners dan seterusnya. Untuk dan atas nama pemberi kuasa, memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menjadi penasihat hukum dalam perkara pidana atas nama Ayam yang saat ini berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dalam dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap korban bebek sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP, junto pasal 365 ayat 4 KUHP, junto pasal 338 KUHP yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, persidangan di wilayah hukum Polres Metro Lampung, Kejaksaan Negeri Lampung, Pengadilan Negeri Lampung. Penerima kuasa diberi hak untuk yang pertama, memberikan bantuan hukum dan nasihat hukum kepada pemberi kuasa di setiap tahap pemeriksaan, meliputi penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Yang kedua, mendampingi dalam pemeriksaan oleh penyidik, penuntut umum, dan majelis hakim. Yang ketiga, mengajukan keberatan, eksepsi, pembelaan, dan upaya hukum lain yang dianggap perlu untuk kepentingan pemberi kuasa. Kemudian yang keempat, melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang bertanda tangan di bawah ini, Bandar Lampung, 5 Februari 2025, pemberi kuasa Ayam, penerima kuasa Aji Kresno. Kemudian saya mendampingi klien saya pada saat pemeriksaan. Akan saya bacakan berita acara pemeriksaan BAP tersangka yang dilakukan oleh Polres Metro Lampung. Dalam hal ini, berita acara pemeriksaan tersangka nomor BAP 34 garis miring 2 garis miring 2024 garis miring Reskrim. Akan saya bacakan. Pada hari ini, Jumat tanggal 4 Februari 2024, pukul 14.00 WIB, bertempat di ruang unit reserse kriminal Polres Metro, saya dalam hal ini petugas yang melakukan pemeriksaan, yaitu penyidik Bapak Aji Kresno dengan pangkat Inspektur 1 Polisi, dengan jabatan penyidik reserse kriminal Polres Metro, berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik garis miring 45 garis miring 2 garis miring 2024 garis miring Reskrim telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga sebagai tersangka, yaitu nama lengkap Ayam dan seterusnya. Selanjutnya disebut sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan didapat didasarkan pada keterangan investigasi sebagai berikut. Pertanyaan pertama, penyidik menanyakan terkait apakah saudara mengetahui alasan saudara diperiksa. Kemudian jawaban tersangka, yaitu jawaban klien saya, yaitu ya, saya mengetahui bahwa saya diperiksa karena saya telah membunuh teman saya bernama Bebek di kosnya sendiri. Kemudian pertanyaan dua yang ditanyakan oleh penyidik, yaitu ceritakan kronologi terkait kejadian. Jawaban klien saya adalah pada Rabu tanggal 2 Februari 2024, saya datang ke kos korban untuk berkunjung seperti biasa. Kemudian saya membawa pisau lipat yang sebelumnya saya simpan di jok motor. Setelah berbincang sebentar, saya berpura-pura hendak pulang. Lalu saya mengeluarkan pisau dari saku celana dan langsung menusuk korban di bagian badan.
Korban sempat melawan dengan menggigit tangan saya, namun saya terus menikam leher dan dadanya hingga korban terjatuh dan meninggal dunia. Kemudian pertanyaan tiga yang ditanyakan oleh penyidik yaitu, dari mana saudara mendapat alat untuk membunuh korban tersebut? Klien saya menjawab, pisau lipat itu milik saya sendiri. Sudah saya simpan di jok motor beberapa hari sebelum kejadian. Kemudian pertanyaan keempat dari penyidik yaitu, apa motif saudara melakukan pembunuhan? Jawaban klien saya adalah, saya merasa iri dengan kesuksesan korban. Selain itu, saya sedang kesulitan ekonomi karena terlilit utang pinjol dan biaya kos. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang saudara lakukan setelah korban meninggal dunia? Klien saya menjawab, saya membungkus tubuh korban dengan plastik besar dan spray kasur, lalu menaburi pengawet dan wewangian agar bau tidak tercium. Setelah itu, saya mengambil barang-barang korban dan meninggalkan kos. Pertanyaan selanjutnya, barang apa saja yang saudara ambil dari korban? Klien saya menjawab, saya mengambil laptop MacBook, dompet, dan ponsel milik korban. Pertanyaan ketujuh dari penyidik yaitu, apakah ada orang lain yang membantu saudara dalam melakukan perbuatan ini? Klien saya menjawab, tidak ada, semua saya lakukan sendiri. Kemudian pertanyaan ke-8, dari mana saudara mendapatkan ide melakukan perbuatan ini? Klien saya menjawab, saya terinspirasi dari film Narcos di Netflix. Saya melihat dengan adegan pembunuhan yang rapi dan saya menirunya. Kemudian pertanyaan ke-9 dari penyidik menanyakan bagaimana reaksi korban saat saudara menusuknya. Klien saya menjawab, korban terkejut dan melawan. Korban menggigit tangan saya, namun saya terus menikam sampai ia terjatuh dan tidak bergerak lagi. Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan setelah dibacakan kembali kepada tersangka, ia menyatakan telah memahami isi keterangan serta menandatangani BAP ini tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Dibuat di Bandar Lampung tanggal 4 Februari 2024. Penyidik Haji Kresno selaku Inspektur 1 Polisi, tersangka klien saya Ayam. Selanjutnya saya akan membacakan surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Metro Lampung terkait surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM strip 15 garis miring ML garis miring 2 garis miring 2024, identitas terdakwa, nama Ayam dan seterusnya, penahanan penyidik tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024, penuntut umum tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Dakwaan ke-1, bahwa terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di kamar kos korban bebek di Jalan Mawar nomor 7, Bandar Lampung, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu telah menghilangkan nyawa orang lain dengan cara menusukkan pisau ke bagian dada dan leher korban beberapa kali hingga meninggal. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan kedua, bahwa terdakwa Ayam pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, telah mengambil barang milik korban, berupa satu unit laptop MacBook, satu buah ponsel, dan satu dompet berisi uang tunai, dengan maksud untuk memiliki barang-barang tersebut secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 4 KUHP, junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Barang bukti, yang pertama satu bilah pisau lipat, yang kedua satu unit laptop MacBook, yang ketiga satu unit ponsel, yang keempat ada satu dompet warna hitam berisi kartu identitas, kemudian yang kelima ada satu bungkus plastik besar dan spray yang digunakan untuk membungkus korban. Kesimpulan, berdasarkan fakta hukum, alat bukti, dan keterangan saksi, terdakwa Ayam secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana disertai pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian.
Oleh karena itu, penuntut umum menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayam dengan pidana seumur hidup. Dikeluarkan di Bandar Lampung pada tanggal 20 Februari 2024. Jaksa penuntut umum. Selanjutnya, saya selaku penasihat hukum dan klien saya yaitu Saudara Ayam bersama-sama mengajukan surat eksepsi atau nota keberatan dengan nomor perkara PDM strip 45 garis miring 2 garis miring 2024 garis miring PN titik BDL kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung. Identitas penasihat hukum yang bertanda tangan di bawah ini, nama Aji Kresno dan seterusnya, bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum terdakwa, nama lengkap Ayam dan seterusnya. Surat kuasa khusus tertanggal 15 Februari 2024. Dengan ini kami mengajukan eksepsi nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDM strip 45 garis miring 2 garis miring 2024 garis miring PN titik BDL tertanggal 20 Februari 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut. Dasar eksepsi. Yang pertama, keberatan formil bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP yang mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Jaksa menyebutkan terdakwa melakukan pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP. Namun, uraian dakwaan hanya menyebutkan bahwa terdakwa membawa pisau lipat dan menikam korban karena iri dan masalah ekonomi. Padahal unsur dengan rencana lebih dahulu mensyaratkan adanya waktu yang cukup antara timbulnya niat dan pelaksanaan pembunuhan. Sebagaimana dijelaskan dalam putusan MA nomor 1555 K garis miring PIT garis miring 1991 bahwa perencanaan haruslah didahului dengan proses berpikir tenang dan terukur, bukan spontanitas. Karena orang dalam dakwaan tidak menunjukkan adanya rencana matang sebagaimana disyaratkan, maka dakwaan bersifat cacat formil dan tidak dapat dijadikan dasar pemeriksaan lebih lanjut. Yang kedua, surat dakwaan kabur. Bahwa dakwaan jaksa tidak menjelaskan kapan, di mana, dan bagaimana perencanaan pembunuhan itu dilakukan. Selain itu, motif iri dan terlilit hutang tidak secara otomatis menunjukkan unsur dengan rencana terlebih dahulu. Jaksa hanya menafsirkan keberadaan pisau di motor sebagai bentuk perencanaan. Padahal penyimpanan benda tajam tidak serta-merta menunjukkan niat membunuh. Ketidakjelasan ini mengakibatkan dakwaan tidak memenuhi asas kepastian hukum dan melanggar prinsip hukum nullum crimen sine lege certa. Yang ketiga, identitas barang bukti tidak jelas. Jaksa menyebut adanya barang bukti berupa laptop, dompet, dan ponsel milik korban yang diambil pelaku. Namun, tidak dijelaskan apakah pengambilan barang tersebut terjadi setelah atau sebelum pembunuhan, serta apakah dimaksudkan sebagai tindak pidana pencurian atau sekedar akibat insidental. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tumpang tindih tindak pidana antara pembunuhan, yaitu pasal 338 KUHP, dan pencurian dengan kekerasan, pasal 365 KUHP. Selanjutnya yang keempat ada keberatan material. Yang pertama ada unsur 340 KUHP tidak terpenuhi. Perencanaan mensyaratkan adanya rentang waktu cukup antara niat dan pelaksanaan, serta keadaan batin yang tenang berdasarkan fakta. Tindakan terdakwa dilakukan secara spontan setelah terjadi obrolan dan emosi sesaat. Hal ini lebih sesuai dengan pasal 338 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Dengan demikian, dakwaan jaksa penuntut umum keliru dalam penerapan pasal. Karena fakta di persidangan tidak menunjukkan adanya unsur rencana matang. Kemudian, motif iri dan ekonomi bukan bukti perencanaan. Motif bukan unsur delik yang menentukan jenis tindak pidana.
Motif hanya menjelaskan latar belakang psikologis pelaku, bukan unsur yuridis pembunuhan berencana. Sehingga penggunaan motif iri dan ekonomi sebagai dasar pasal 340 KUHP tidak dapat dibenarkan secara hukum. Kemudian nomor tiga, permohonan berdasarkan orang di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hukum Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk yang pertama menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa untuk seluruhnya. Yang kedua menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDM 45 garis miring 2 garis miring 2024 garis miring PN titik BDL batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Yang ketiga, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki surat dakwaan agar cermat, jelas, dan lengkap. Kemudian yang keempat, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian eksepsi ini kami ajukan dengan harapan agar majelis hakim yang mulia berkenan mempertimbangkan secara arif dan bijaksana. Bandar Lampung, 10 Maret 2024. Penasihat hukum terdakwa Aji Kresno. Baik, selanjutnya dikeluarkanlah putusan sela atas surat eksepsi atau nota keberatan yang telah kami ajukan. Kemudian dikeluarkan putusan sela nomor 45 garis miring P titik B garis miring 2024 garis miring PN titik BDL demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara atas nama terdakwa, nama ayam, dan seterusnya telah membaca surat dakwaan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung nomor registrasi perkara PDM-45 garis miring 2 garis miring 2024 garis miring PN titik BDL. Surat eksepsi nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tertanggal 20 Februari 2024. Tanggapan jaksa penuntut umum atau atas eksepsi penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut telah mendengar keterangan lisan penasihat hukum terdakwa dalam sidang yang pada pokoknya mempertahankan eksepsinya bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur karena tidak menjelaskan unsur perencanaan sebagaimana pasal 340 KUHP serta tidak menjelaskan secara rinci kedudukan barang bukti. Yang kedua, tanggapan dari jaksa penuntut umum yang menolak seluruh dalil eksepsi dengan alasan bahwa surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa eksepsi merupakan keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap surat dakwaan sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP. Yang kedua, bahwa dalam eksepsi yang diajukan, penasihat hukum terdakwa keberatan terhadap surat dakwaan yang alasan sebagai berikut. A. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas karena tidak menguraikan secara rinci tentang unsur dengan rencana lebih dahulu dalam pasal 345 KUHP. Dakwaan tidak menjelaskan hubungan antara motif ekonomi dan iri hati dengan unsur perencanaan pembunuhan. Kemudian, dakwaan menyebut adanya barang bukti berupa laptop, dompet, dan ponsel. Namun tidak dijelaskan secara tegas apakah barang-barang tersebut diambil sebelum atau sesudah pembunuhan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai jenis tindak pidana. Bahwa terhadap eksepsi tersebut, jaksa penuntut umum dalam tanggapannya menyatakan bahwa surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap, baik dari segi identitas terdakwa, waktu dan tempat kejadian perkara, maupun uraian perbuatan pidana di dakwaan. Bahwa majelis hakim telah memeriksa secara seksama berpendapat sebagai berikut. Tentang syarat formil surat dakwaan, berdasarkan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP, surat dakwaan harus memuat yang pertama identitas terdakwa, yang kedua uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, waktu, tempat, serta pasal yang dilanggar. Setelah meneliti surat dakwaan, jaksa penuntut umum majelis berpendapat bahwa surat dakwaan telah memenuhi ketentuan formil tersebut karena telah mencantumkan identitas terdakwa secara lengkap, waktu, dan tempat kejadian.
uraian perbuatan pidana serta pasal yang dilanggar, yaitu pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP. B. Tentang dakwaan kabur, bahwa pernyataan penasihat hukum mengenai kaburnya uraian unsur perencanaan tidak dapat diterima karena perdebatan tersebut menyangkut pemenuhan unsur delik secara material yang merupakan objek pembuktian dalam pokok perkara, bukan dalam tahap eksepsi. Kemudian, eksepsi hanya dapat diajukan apabila terdapat cacat formil seperti pengadilan tidak berwenang mengadili, kemudian dakwaan tidak memenuhi pasal 143 KUHP, atau dakwaan tidak dapat dipahami secara mutlak. Oleh karena itu, dakwaan telah disusun secara sistematis dan dapat dipahami maksudnya, maka eksepsi mengenai kaburnya dakwaan tidak beralasan hukum. Kemudian tentang keberatan terhadap barang bukti, bahwa uraian mengenai barang bukti merupakan bagian dari alat pembuktian yang akan diperiksa pada tahap pembuktian, bukan pada tahap keberatan atau eksepsi. Oleh karena itu, keberatan penasihat hukum mengenai barang bukti tidak relevan untuk diputus dalam tahap ini dan akan dinilai pada saat pemeriksaan perkara pokok. Menimbang selanjutnya bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, majelis hukum berpendapat bahwa eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian. Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan seterusnya, mengadili yang pertama menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Kemudian yang kedua menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDM 45 garis miring 2 garis miring 2024 garis miring PN titik PDL telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 2 KUHP. Yang ketiga menetapkan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Ayam dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Kemudian membebankan biaya perkara ini dalam putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 oleh kami, Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Ketua dan Hakim Anggota dan seterusnya, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dan penasihat hukumnya. Tertanda tangan di bawah ini Hakim Ketua Majelis, Hakim Anggota, dan Panitera. Selanjutnya saya akan membacakan terkait surat tuntutan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung terhadap terdakwa atas nama klien saya yaitu Saudara Ayam. Surat tuntutan nomor registrasi perkara PDM-45 garis miring 2 garis miring 2024 garis miring PN titik BDL Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Identitas terdakwa, nama lengkap Ayam dan seterusnya. Dakwaan berdasarkan surat dakwaan JPU nomor registrasi perkara PDM 45 garis miring 2 garis miring 2024 garis miring PN titik PDL terdakwa didakwa dengan dakwaan primer pasal 340 KUHP yaitu barang siapa ya dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Kemudian dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, terdakwa, memeriksa barang bukti dan alat bukti lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Yang pertama, korban, yaitu Bebek, ditemukan meninggal dunia dengan luka tusukan berulang di leher dan di dada di kamar kosnya pada tanggal 2 Februari 2024. Yang kedua, terdakwa, Saudara Ayam, merupakan orang terakhir yang bersama korban sebelum kejadian. Yang ketiga, terdakwa membawa pisau lipat yang telah disiapkan sebelumnya di jok motor, lalu memasukkan ke saku celananya sebelum menemui korban. Yang keempat, saat hendak pulang,
terdakwa berpura-pura, kemudian tiba-tiba mengeluarkan pisau dan menusuk korban berkali-kali. Yang kelima, korban sempat melawan dengan menggigit tangan terdakwa, tetapi terdakwa tetap menikam korban hingga meninggal dunia. Yang keenam, setelah korban meninggal, terdakwa mengambil barang milik korban, yaitu laptop MacBook, dompet, ponsel. Yang ketujuh, terdakwa membungkus jenazah korban dengan plastik besar, spray, dan menabur pengawet, serta wewangian untuk menghilangkan bau. Yang kedelapan, motif pembunuhan adalah iri hati, tekanan ekonomi, serta terdorong oleh tontonan film kriminal narkos Netflix. Analisis yuridis bagi berikut. Yang pertama, pembuktian dakwaan primer, pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana. Unsur-unsur pasal 340 KUHP adalah A. Barang siapa. Hal ini terpenuhi, yaitu terkait terdakwa ayam adalah subjek hukum orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian B. Dengan sengaja. Dalam hal ini terpenuhi, yaitu terkait mens reanya terbukti dari terdakwa. Yang pertama, terdakwa membawa pisau sejak sebelum ke TKP. Kemudian terdakwa menusuk korban berkali-kali di bagian vital, leher dan dada. Kemudian terdakwa mengetahui tindakan tersebut dapat menghilangkan nyawa korban. Kemudian C, dengan rencana terlebih dahulu. Hal ini terpenuhi karena pisau telah disiapkan lebih dahulu di dalam jok motor. Kemudian terdakwa mengambil pisau dan memasukkan ke saku sebelum bertemu korban. Kemudian terdapat jeda waktu cukup untuk merenungkan perbuatannya. Kemudian terdakwa bahkan sempat berpura-pura hendak pulang sebelum menyerang. Kemudian tindakan ini menunjukkan adanya calm deliberation and planning, sebagaimana doktrin Footbedar Rats. Kemudian D. Merampas nyawa orang lain. Hal ini terpenuhi karena korban meninggal dunia akibat luka tusuk yang dilakukan terdakwa, dibuktikan oleh visum, kemudian keterangan saksi, kemudian pengakuan terdakwa, dan barang bukti pisau berlumur darah. Seluruh unsur pasal 340 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian pembuktian dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP. Seluruh unsur pasal 338 KUHP juga terpenuhi. Namun karena dakwaan primer pasal 340 KUHP telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Yang pertama, hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa teman sendiri. Yang kedua, terdakwa melakukan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu. Ketiga, terdakwa melakukan kehilangan jejak dengan menyembunyikan mayat korban. Yang keempat, perbuatan terdakwa menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga korban. Yang kelima, terdakwa mencuri barang milik korban setelah membunuhnya. Kemudian yang terakhir, masyarakat menjadi resah karena perbuatan terdakwa sangat sadis dan tidak berperi kemanusiaan. Hal-hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif di persidangan. Kemudian yang kedua, terdakwa belum pernah dihukum. Yang ketiga, terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri. Tuntutan pidana berdasarkan seluruh orang di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan. Yang pertama, menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 20 tahun. Yang ketiga, menetapkan barang bukti berupa satu buah pisau lipat dirampas untuk dimusnahkan. Kemudian satu unit laptop MacBook dikembalikan kepada keluarga korban. Kemudian satu buah dompet dikembalikan kepada keluarga korban. Kemudian satu unit ponsel dikembalikan kepada keluarga korban. Dan plastik besar, spray, pengawet, dan pewangian dimusnahkan. Kemudian yang keempat, membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Penutup, demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung, 24 Februari 2024. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Antar tanda tangan di bawah ini. Demikian pembacaan dokumen-dokumen terkait klien saya, yaitu Saudara Ayam. Dari awal surat kuasa hingga terakhir surat tuntutan.
Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.